Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal analisis volume 16 nomor 1 Juni 2016 yang berjudul Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpendudukan Muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Amerika Serikat mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan. Dalam Islam, amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Konsep wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab wakafah. Asal kata wakafah berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakafah yakif wakfan sama artinya dengan habasah, yabisuta, bisan, atau menahan. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Dalam istilah syara, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya, dengan cara menahan atau pemilikan, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Menurut Munzir Kahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, ataupun umum. Dari segi fikih, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Salah satu contohnya ialah menurut Abu Hanifah yang disadur oleh Wabbah al-Zuhaili, wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilik wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya, dalil tentang wakaf. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf. Beberapa diantaranya terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hadis Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar mensedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu atau pengurusnya makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau sepantasnya. Berikutnya, macam-macam wakaf. Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari 1. Khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua, wakaf keluarga atau zurri, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya. Yang ketiga, wakaf gabungan atau mustarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Yang kedua, wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Yang selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar, mengajar, dan sebagainya. Yang kedua, wakaf produktif,
Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada 4, yaitu wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya, maukubih atau barang atau harta yang diwakafkan, maukuf alai atau pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, sigat atau ikrar atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Aplikasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakilan, yakni PP nomor 28 tentang tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertahanan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial, keagamaan seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi atau sebelum terbitnya undang-undang wakaf adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah atau harta tidak bergerak. Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk menggambarkan harta wakaf tersebut, apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf, sedangkan di masa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai, sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal, yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial, tetapi juga dapat dikembangkan selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan. Wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate, dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Pada bagian kesejahteraan umat menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Negara-negara muslim tersebut telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf. Sekarang ini, perwakafan di Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia. Potensi wakaf di Indonesia. Praktek sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh sebelum Islam muncul. Salah satu tujuan mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan. Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Wakaf untuk masjid merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling awal yang mereka lakukan. Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat dalam kehidupan beragama. Mereka sekalipun merupakan tuntutan doktrin keagamaan. Di sanalah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Salah satu keutamaan bagi orang yang membangun masjid, sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya semisalnya di surga. Mustafa E. Nasution menyampaikan beberapa penyebab relatif kecilnya peran lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara, antara lain yaitu yang pertama, berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf. Yang kedua, masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non-syariah. Yang ketiga, belum adanya undang-undang wakaf yang komprehensif integral. Yang terakhir, berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf. Peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat.
Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, pewakafan merupakan sarana yang disignifikansi dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah. Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Madinah, hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.